Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amanda, NIM 0203221018, jurusan Hukum Tata Negara, kelas HTN 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perdata. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai makalah saya yang berjudul Hukum Perkawinan. Yang pertama, pengertian perkawinan. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata atau BW. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon khalidon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada juga yang tidak sah. Akad perkawinan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Nah, sebaliknya, akad perkawinan dikatakan tidak sah bila tidak dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Sementara dalam pandangan ulama, suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi baik dalam syarat maupun rukun perkawinan. KUHP atau BW memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dalam pasal 26. Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP. Sedangkan syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan atau dikesampingkan. Lalu yang kedua, hubungan hukum dalam perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dan rumusan di atas jelaslah bahwa ikatan lahir batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalinnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belakang, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin. Ini harus ada sebab, tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Hal inilah yang membedakan dengan hakikat perkawinan menurut KUHP. Lalu yang ketiga, asas monogami dalam perkawinan dan akibat hukum dalam perkawinan. Yang pertama, hukum monogami asas perkawinan adalah monogami yang artinya bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya. Dan sebaliknya, seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Hal ini tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga pada pasal 27 KUHP. Lalu yang kedua, akibat hukum dari perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan terhadap suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHP Perdata atau BW. Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 1974 yang isinya 1. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Yang kedua,
Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya. Lalu yang ketiga, hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Lalu yang keempat, suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Akibat lain yang timbul dari hubungan suami istri yang terdapat dalam KUHP Perdata atau BW, yang pertama, suami istri wajib tinggal bersama dalam satu rumah. Istri harus tunduk patuh kepada suaminya. Ia wajib mengikuti kemanapun suami memandang baik untuk bertempat tinggal. Lalu yang kedua, suami wajib menerima istrinya dalam satu rumah yang ia diami. Suami juga wajib melindungi istrinya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpanutan dengan kedudukan dan kemampuannya. Lalu yang ketiga, suami istri saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Sebelum saya akhiri, jika masih banyak kesalahan atas penyampaian makalah ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.